pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saat ini sedang melaksanakan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum terkhusus untuk menganalisis data dari topik sekolah. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu ya. Ada Lanardin, lalu selanjutnya ada Yasmin, dan selanjutnya ada Farhan. ya, ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya dan kesediaannya untuk dapat kami wawancarai. Dan mohon izin Ibu, di sini kami mohon izin untuk dapat mereka wawancaranya untuk keperluan dokumentasi. Ya. Ya, baik. Sebelumnya mungkin bisa kita kenalan dulu kali ya Bu dari Ibu sendiri atas nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dili Muryati, Kepala Sekolah dari SD 68 Kaur, Provinsi Bengkulu. Jadi itu saja perkenalan. Semoga acara ini saya bisa bantu. Gitu. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, mungkin sebelumnya melalui Farhan sudah sempat dijelaskan bahwa topik pembahasan kita pada saat ini adalah mengenai kurikulum yang ada di sekolah Ibu. Nah, untuk pembahasan wawancaranya mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Bu ya. Ya, silakan. Iya, izin ya Bu ya. Mungkin saya di sini izin bertanya Bu terkait dengan sejak berapa lama sih Ibu sudah menjadi kepala sekolah di SDN Bengkulu ya Bu ya? Iya, SDN Bengkulu, Kabupaten Kaur. Oh iya. Kira-kira Ibu sudah berapa lama nih Bu untuk sudah menjadi kepala sekolah di sana? Oh, saya sejak ini bulan Januari 2022. 2022. Berarti sudah lumayan cukup lama juga ya Bu ya, sampai 2025 saat ini. Kira-kira tugas utama Ibu sebagai kepala sekolah di sana itu apa Bu? Tugas utama yaitu untuk mengembangkan atau memimpin atau memprogramkan kegiatan sekolah untuk memajukan sekolah yang saya pimpin. Gitu. Jadi merencanakan program kegiatan belajar mengajar untuk mendidik anak-anak melalui guru atau rekan-rekan sekolah saya. Itu kerjasama kami itu dibantu oleh dewan-dewan guru. Sebelumnya saya yang memimpin gitu. Kira-kira apakah sekolah punya rencana khusus terkembangkan kurikulumnya? Sebenarnya sih ada terkhusus. Kebetulan di daerah kami ini atau di sekolah kami, khususnya SD 68 Kaur, anak-anak itu kurang minat belajar. Nah, jadi kami membentuk suatu kelompok belajar atau kelompok guru memprogramkan atau membuat program bagaimana meningkatkan anak-anak itu supaya dia itu belajarnya ada kemauannya untuk belajar gitu. Jadi kami membentuk guru-guru, kami rapat setiap 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali guru-guru itu dikumpulkan atau rapat
melihat bagaimana perkembangan di kelas. Begitu. Misalnya seandainya di kelas itu salah satu guru ada kendala, maka kami rekan-rekan guru yang lain siap membantu gitu, bagaimana caranya, metode-metode apa yang harus kita laksanakan untuk menghadapi anak kurangnya belajar begitu. Programnya itu selama 3 bulan sekali ya Bu ya? 3 bulan sekali dilihat Progresnya. perkembangannya itu dilihatnya 3 bulan sekali. Tadi Bu, kelompok belajar, program belajar bersama guru ataupun dengan siswa, itu sudah pernah direncanakan sebelum Ibu atau tidak? Rencanakan sudah 1 tahun yang lalu. Ini baru mau jalan ya. Kumbel namanya itu kumbel, kelompok belajar. Kumbel kami kebetulan SD kami ini dapat imbasnya gitu. Bukan induk, imbas gitu. Kita lanjutkan ya Bu ya terkait dengan pertanyaannya. Kira-kira guru mengajar itu kan perlu adanya RPP ataupun media pembelajaran yang perlu dilakukan ya Bu ya, yang perlu disiapkan. Nah, sebelum adanya persiapan ataupun guru itu terjun langsung ke kelas, adakah rapat ataupun pertemuan sebelum observasi dilakukan oleh kepala sekolahnya? Oh ada. Oh ada ya Bu ya? Ada dirapatkan dulu, membentuk atau mengumumkan bahwa saya akan observasi ke kelas tanggal sekian misalnya. Nah, jadi perlu siapkan RPP gitu, alat peraga, kemudian alat seperti pendukung, infokus gitu. Ada rapatnya ada. Nah, kira-kira apakah Ibu ikut melihat langsung selama proses belajar guru di kelas untuk memantau mungkin ya bagian observasinya ini? Ikut. Sebelum kegiatan belajar itu, gurunya itu menghadap saya bahwa Bu, saya sekarang udah siap untuk dinilai atau untuk diobservasi gitu. Jadi guru itu menyerahkan alat-alat tadi khususnya RPP gitu. Jadi RPP-nya itu diserahkan ke saya, kemudian langsung saya terjun ke kelas. Langsung terjun ke kelas, mengobservasi jalannya kegiatan belajar mengajar pada waktu itu. Baik, kira-kira yang biasanya Ibu perhatikan ketika guru mengajar itu dari aspek mana aja, Bu? Apakah dari rincian pembelajarannya apakah sesuai dengan RPP-nya atau tidak, atau dari segi apanya, Bu? Setelah saya perhatikan kegiatan belajar mengajar guru tadi, ya, alhamdulillah udah bagus ya, udah baik dari awal ya, pembuka, terus inti, terus sampai doa gitu. Alhamdulillah sudah baik. Tapi di sini kan biasanya kan kalau sekarang ini kurikulum Merdeka itu kan kebanyakan ini menyuruh anak itu kreatif, ya, kreatif berpikir. Jadi membentuk kelompok kerja kelompok. Jadi kerja kelompok itu anak-anak disuruh mengerjakan kelompok. Setelah selesai kerja kelompok, anak itu mempresentasekan ke depan. Nah, tapi yang masih kurang, anak itu belum banyak ini kemauan atau ide, masih malu-malu gitu. Kalau disuruh maju itu dia tuh masih nggak mau gitu. Itu kendala di situ. Nah, belum ibaratnya dia itu belum ada sifat kreatif itu belum ada. Terus dia itu masih malu gitu.
belum pede dia ke depan itu, misalnya disuruh maju kelompok ke depan itu belum pede dia, masih malu-malu. Tapi sekarang itu udah mulai dibiasakan gitu, supaya anak itu bisa berbicara di depan orang banyak gitu, di depan teman-temannya. Berarti dilihat dari memang kalau untuk anak-anak itu proses ya Bu ya, butuh proses ya. Tapi Terus memang pendekatan dan metodenya itu diusahakan oleh seorang guru bisa menerapkannya dengan baik. ya, Uh, Kira-kira dari Ibu sendiri, bagaimana sih cara memberikan masukan kepada guru gitu? Misalnya memang ada yang perlu diperbaiki atau ada yang masih kurang? oh kami di sini setelah saya lihat itu yang perlu diperbaikin itu guru itu harus betah, harus konsentrasi, benar-benar mengajar itu yang benar gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ini sekedar uh, ngenjuk tugas gitu, ngasih tugas. Nah ini kalau kita mau mengasih tugas saja tidak diperhatikan anak itu jalannya apa dia. Misalnya kita ngasih kerja kelompok. Nah, dia mengerjakan kelompok itu kita harus mengawasi bagaimana dia mengerjakan, kesulitannya di mana. Nah, jadi kita pendekatan kepada anak itu juga mengungkapkan dia, menimbulkan rasa bertanya. Kalau kita duluan bertanya kan bisa membangun dia juga gitu. Makanya ya perlu dibimbing, benar-benar guru itu membimbing anak. Kadang-kadang kan guru ini kan enggak begitu, kadang-kadang. Tapi ada juga sih guru itu benar-benar dia menjalankan tugas yang sebenarnya. Itu kendalanya kalau di SD saya gitu. Ya, sebetulnya itu memang sudah jadi hal yang lumrah ya Ibu ya, lumayan banyak karena memang interaksi di antara siswa dengan guru itu memang harus ada pendekatan dulu ya Bu ya. Nah, supaya Ya, dia berani itu kita mendekat dulu. iya Kalau betul. kita tidak mendekat, dia rada rasa takut. Oh, kalau Hmm, kan mendekat kan dia berani gitu. iya. Iya. Nah, setelah Ibu melakukan observasi nih Bu, kira-kira apakah ada diskusi ataupun rapat evaluasi lagi dengan guru-guru? Oh, ada. Ada Ada, ya Bu? ada. Terus yang secara umum ada gitu dirapatkan lagi. Misalnya tadi kan 3 bulan sekali dirapatkan. Nah Iya. itu secara umum. Nah kemudian kalau secara khusus kita kan gurunya kan ada 8. Guru kelasnya ada 6, guru penjas dan guru agama. Nah itu kalau kita mengobservasi itu setelah dia mengoperasi kita ini kasih bagaimana dia tadi jalannya kegiatan belajar belajar tadi. Kalau masih ada kurang, kita kasih tahu gitu. Yang mana yang perlu diperbaiki. Misalnya kamu kurang pendekatan sama anak, ya kamu harus diperbaikin lagi gitu. Jadi setelah kegiatan belajar mengajar langsung gitu. Itu langsung secara umumnya ya rapat ya 3 bulan sekali tadi. Nah, kira-kira setelah adanya rapat evaluasi tadi nih Bu, apakah kurikulum akan disesuaikan lagi setelah observasi atau mungkin dipertimbangkan lagi untuk diganti atau mungkin masih melihat dari hasil rapat tersebut apakah masih bisa sesuai untuk diterapkan atau bagaimana nih Bu? Untuk kurikulum ya kalau misalnya jalannya sudah baik ya kita meneruskan kurikulum itu. Tapi kalau perkembangan anak tadi belum misalnya meningkat, kita perlu perbaikan kurikulumnya. Bagaimana cara pendekatan, bagaimana kita supaya anak itu
giat, lebih minatnya lebih untuk belajar itu. Kita ganti ini kurikulumnya. Kira-kira tantangan apa sih Bu yang sering dihadapi terkhusus dalam mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah Ibu? Di sini yang tantangan kami itu yaitu itulah kurangnya anak untuk minat belajar. Oh, Salah satu anak itu tidak mau belajar, ya. Kenapa tapi dia tidak mau belajar itu? Kadang-kadang dia tuh kan nggak bisa mengikuti gitu, karena belum, ibaratnya karena pelajarannya itu tidak masuk, ibaratnya dia agak kurang bagi dia, makanya dia malas belajar. Tapi kami sudah melaksanakan yaitu kepada orang tua murid, mengasih tahu sama orang tua murid bahwa anak ini minat belajarnya kurang. Kadang dia misalnya tidak mau masuk, sudah dipanggil-panggil tidak mau masuk. Akhirnya kami yaitu buat surat kepada orang tua, dipanggil orang tuanya. Kenapa dia ini tidak mau belajar? Minat belajarnya itu kurang kenapa? Apa ada kendala di rumah? Apa bagaimana gitu. Tapi setelah diketahui sudah dipanggil sama orang tua, memang anaknya itu kurang perhatian sama orang tuanya. Kebetulan dia nggak ada bapaknya gitu. Bapaknya kawin lagi, akhirnya kan gitu, kurang perhatian gitu. Kebanyakan yang begitu, yang minatnya kurang itu. iya. Jadi memang diperlukan ada kontribusi dari orang tua itu sendiri ya Bu ya? Nah, Ibu, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan dan pesan Ibu terhadap guru-guru di masa depan itu seperti apa? pesan saya terhadap rekan-rekan guru agar guru-guru itu supaya mendidik anak-anak itu ada rasa timbul di hati nurani, jangan terpaksa gitu. Jadi harus sadar bahwa kita ini abdi negara. Kita untuk memajukan anak-anak untuk memperjuangkan atau penerus perjuangan bangsa kita, untuk menggantikan kita. Jadi kita harus benar-benar mengajar itu sebagaimana hyukyatnya gitu. Jangan terpaksa. Kalau terpaksa itu kan akhirnya menimbulkan hasilnya tidak baik. Begitu saya sarankan kepada rekan-rekan guru saya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari kami yang sangat jelas dan informatif. Semoga teman-teman di sini juga termotivasi ya untuk bisa lebih baik lagi, untuk punya semangat juga untuk nanti menjadi guru SD bahkan. Jawaban dan penjelasan yang Ibu berikan, alhamdulillahnya pastinya sangat membantu kami untuk memahami secara langsung peran sebagai manajerial sebagai kepala sekolah seperti apa, lalu pelaksanaan pengembangan kurikulum di sana seperti apa. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Kami Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam proses wawancara, apa ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada yang salah kata, kami mohon maaf. iya, Ya. sama-sama. Ibu juga kalau kurang penjelasan dari Ibu juga minta maaf kekurangannya, maklumlah ya. Nah, itu. Sama-sama semoga adik-adik ya menjadi penerus kami gitu. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Ibu. Kami izin pamit. Terima kasih atas waktunya. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ibu, mohon izin kita lupa tadi belum dokumentasi. Mungkin kita foto sebentar ya Bu ya.
Oh, belum. Nah, Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih, Bu. sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Hmm. Udah? Udah? Yuk. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys. Alhamdulillah. Makasih ya. Ini aku tadi udah record juga. Sorry, aku